Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam super, rekan suara pemerintah TV di seluruh Indonesia. Bersama saya, Lucky Purnama Rijal, kita di program Super Talk. Di sini kita akan berbincang-bincang seputar bisnis dan ekonomi. Menarik sekali, Super Talk kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Insinyur James Arifin Sianipar MM. Beliau sering dipanggil dengan James. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Raja Gadai Indonesia. Bersama Bapak James, kita akan berbincang-bincang seputar perkembangan PT Raja Gadai Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pegadaian dan sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum berbincang-bincang seputar Raja Gadai Indonesia, saya persilakan kepada Pak James untuk berkenalan dan menyapa rekan-rekan suara pemerintah TV di seluruh Indonesia dan menceritakan sedikit tentang perkembangan Raja Gadai Indonesia. Silakan Pak James. Terima kasih Pak Luki, terima kasih semua bagi rekan-rekan suara pemerintah dimanapun berada. Saya memperkenalkan izin, nama saya James Arifin Sianipar, adalah salah satu Direktur Utama PT Raja Gadai Indonesia, owner sekaligus founder. Dan kami mendapatkan izin OJK adalah di Regional 5 Sumatera, yaitu di Kabupaten Deli Serdang. Yang saat ini kami mendapatkan izin dari OJK itu nomor CAP 57-NB-01-2021. Barangkali itu dulu pembukaan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak James. Kita mulai Pak James untuk pertanyaan pertama Pak. Saya baca berita PT Raja Gadai Indonesia baru melaksanakan grand launching ya Pak. Itu ya, Pak, pada tanggal berapa Pak? Tanggal 6 September kemarin Pak. 6 September kemarin ya Pak? Iya Pak. Sedangkan izin dari OJK-nya itu 23 Agustus 2021 ya Pak? Iya Pak. Oke Pak. Untuk pendirian PT Raja Gadai Indonesia Pak, apa alasan dari Pak James untuk mendirikan perusahaan PT Raja Gadai Indonesia? Terima kasih Pak Luki. Sekarang ini PT Raja Gadai Indonesia berdiri oleh dilatar belakangi dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 yang semakin terasa. Ya, yang semakin terasa memberatkan bagi hampir semua lapisan masyarakat. Pemerintah memang sudah mengeluarkan sejumlah bantuan ya, ataupun paket bansos atau stimulus fiskal besar melalui program PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. Tetapi terasa itu belum cukup dengan masyarakat. Diharapkan peran serta masyarakat untuk saling bersinergi agar krisis ini dapat terlalui. Salah satu bentuk sinergi dan kepedulian itu hadirlah PT Raja Gadai Indonesia sebagai salah satu solusi nyata ketika kondisi keuangan masyarakat sedang menurun. Maka PT Raja Gadai Indonesia bisa mengakomodir menyangkut dengan permasalahan keuangan yang ada sekarang Pak Luki. Itu salah satu latar belakangnya. Oke, Pak James, artinya untuk menjalankan program pemerintah untuk penanggulangan ekonomi nasional, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Di masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang pilot atau gulung tikar ya, Pak. Tapi ya, Pak James justru mendirikan perusahaan PT Raja Gadai Indonesia. Apa Pak diferensiasi dari perusahaan Bapak dibandingkan dengan pegadaian yang lain, Pak? Salah satunya Pak, PT Pegadaian Swasta yang diberi sekarang ini peluang kepada industri-industri gadai di Indonesia, yaitu yang selama ini yang kita kenal adalah PT Pegadaian yang BUMN. Dan tentunya diberikan keluasan kepada PT, kepada industri-industri gadai
bagi siapa investor termasuk yang peminat untuk menggalangkan perusahaan-perusahaan gadai itu dipersilahkan, yaitu pergadaian swasta yang memang dilalui dengan beberapa aturan-aturan OJK, yang tentunya aturan-aturan OJK ini yang jadi nanti berupa SOP-nya kita untuk jalan di PT Pegadaian. Dan tentunya perbedaannya dengan PT Pegadaian adalah tidak sangat berbeda. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu masyarakat ketahui, bahwa PT Pegadaian swasta yang saat sekarang ini banyaknya menjamur, dan tentunya salah satu adalah untuk bagaimana caranya masyarakat ini supaya jangan larinya semua ke rentenir. Tentunya solusinya adalah Pegadaian. Yang selama ini bagaimana caranya kita memutus rantai di dalam menjalankan usaha-usaha keuangan untuk jangan memberatkan kepada masyarakat. Kira-kira itu, Pak. Oke. Oke, Pak James. Untuk yang selanjutnya, Pak, mengenai strategi yang dijalankan oleh PT Raja Gadai Indonesia, Pak. Apa, Pak, strategi untuk Raja Gadai Indonesia dalam menjalankan bisnis ini, Pak, terutama di masa pandemi ini, Pak? Strategi kita karena kita, Pak, ya, karena kita melihat dari beberapa juga baik dari PT Pegadaian maupun jasa-jasa keuangan itu yang menunjukkan kinerja positifnya oleh PT Pegadaian dari BUMN, yang tentunya itu adalah sangat merupakan ada peningkatan di bagian profit. Dan dengan alasannya juga strategi kita untuk kedepannya akan ikut berkolaborasi dengan masyarakat di dalam melakukan hal-hal menyangkut masalah pegadaian yang tentunya supaya masyarakat itu jangan salah memilih di dalam jasa keuangan. Tentunya jasa keuangan ini yang selama ini juga yang banyak dirugikan masyarakat, seperti pinjaman-pinjaman online, yang tentunya kita mempunyai strategi khusus di dalam memudahkan masyarakat itu untuk mendapatkan dana. Untuk mendapatkan dana ini ada beberapa hal strategi yang kita berikan kepada masyarakat dalam jangka waktu yang pendek, yaitu di PT Pegadaian itu adalah bawa KTP sama bawa barang jaminan. Itu aja barangkali, Pak Luki. Oke. Untuk jangka waktu pinjaman itu berapa lama, Pak, maksimal? Jangka waktu pinjaman di PT Raja Gadai Indonesia ada yang 5 hari, ada yang 15 hari, dan ada yang 30 hari, Pak, tenor. Oke, berarti maksimal jangka waktu dalam 1 bulan ya, Pak? Iya, Pak, 1 bulan. Bisa diperpanjang lagi, Pak. Diperpanjangnya bisa sampai kapan, Pak? Diperpanjang sampai 3 kali, Pak. Sampai 3 kali. 1 kali ya, perpanjangan Pak. Itu berapa lama, Pak? Diulang, Pak Luki. Untuk 1 kali perpanjangan itu dalam tempo waktu berapa lama? Kalau sudah pas, Pak, jatuh tempo untuk tanggal jatuh temponya, kalau diperpanjang bisa 15 hari, bisa 30 hari, Pak. Apakah ada mengenai perpanjangan itu, apakah ada penalti atau administrasi gitu, Pak? Kalau untuk perpanjangan tidak ada dikenakan penalti, cuma kalau denda ada keterlambatannya, Pak. Itu dikenakan 5.000 per hari. Oke. Itu 5.000 itu tidak melihat dari plafon pinjaman ya, Pak? Plafon pegadai. Dari plafon, Pak. Ada dari plafon, ada yang dikenakan dengan satu kalau dalam jangka waktu dendanya 1 hari itu, kalau di atas dia 5 juta dikenakan 1%, Pak. Oh, oke. Itu maksimal plafon itu berapa persen dari nilai barang, Pak? Dari nilai plafon proses PT Pegadaian ini, Pak. Jadi barang yang masuk ke PT Pegadaian itu ditaksir oleh juru taksir yang bersertifikat. Jadi
barang yang itu ditentukan oleh juru taksir itu disesuaikan dengan harga pasar supaya masyarakat juga jangan dirugikan. Dalam arti plafon itu kita ambil dari harga pasarnya, dari harga pasar itu baru kita kasih uang pinjaman. Yang tentunya uang pinjaman itu kita memberikan tenor kepada masyarakat, ada yang 5 hari, 15 hari, dan 30 hari. Dan untuk jatuh tempo, jika terjadi tidak ditebus, maka PT Pegadaian itu berhak sudah memiliki barang tersebut. Oh, oke Pak. Oke Pak, melanjutkan mengenai strategi tadi Pak. Ini untuk program jangka pendek dan jangka panjangnya apa Pak untuk Raja Gade Indonesia ini Pak? Dalam jangka pendek ini kita membuat strategi Pak untuk coba bersosialisasi kepada masyarakat dan sekaligus untuk menyampaikan strategi dari PT Raja Gade Indonesia Pak, yang tentunya penyampaian sosialisasi ini supaya masyarakat itu jangan salah memilih di dalam jasa-jasa keuangan ini yang tentunya jangan sampai merugikan dengan masyarakat. Jadi salah satu jangka panjangnya Pak, kami memang melakukan hal-hal untuk nanti ekspansi sampai ke pelosok-pelosok desa untuk membuka outlet-outlet Pak. Oh oke. Oh sampai saat ini sudah ada outlet yang dibuka Pak selain di Medan? PT Raja Gade Pak masih baru dapat izin dari OJK. Kami masih berkantor pusat baru satu Pak, dan memang kami akan rencanakan karena beberapa harus ada kriteria Pak, harus ada ketentuan hukum yang dilakukan oleh OJK untuk membuka outlet. Dan setiap outlet itu harus mempunyai satu juru taksir yang bersertifikat Pak. Oke Pak. Itu kalau juru taksir itu Pak mendapatkan sertifikat dari lembaga apa ya Pak? Dari lembaga LPS Pak, dari lembaga pegadaian yang memang bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan. Oh oke Pak. Dengan asosiasi PPGI Pak. Oke. Gini Pak, untuk di industri pegadaian Pak, selain menjadi solusi untuk masyarakat yang sedang tertimpa masalah keuangan Pak, tentu kan masyarakat juga akan melihat mutu dari pelayanan Pak. Itu strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat itu gimana Pak untuk Raja Gade Indonesia? Raja Gade Indonesia memberi peluang kepada yang milenial dalam arti untuk dapat meneruskan manajemen daripada PT Pegadaian ini di bidang SDM-nya Pak. Dan tentunya SDM ini kita akan memberikan beberapa training untuk peningkatan SDM agar mereka dapat melayani secara maksimal dan yang mungkin bisa dapat memuaskan pelayanannya di nasabah. Kira-kira itu Pak. Oke Pak. Tadi Bapak berbicara mengenai SDM ya Pak. Sampai saat ini Pak, untuk Raja Gade Indonesia itu sudah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan Pak. Sudah berapa orang Pak SDM yang dimiliki oleh Raja Gade? Untuk sementara ini Pak, yang kita rekrut baru 17 orang. Dan tentunya kami akan memberi peluang kepada terutama masyarakat-masyarakat lokal yang membutuhkan lowongan pekerjaan yang tentunya beberapa mempunyai syarat. Dan ini nanti di samping itu kami akan ekspansi juga ke membuat outlet-outlet yang lain di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Utara, Pak. Oke, Pak. Kita berbicara sekarang di ini Pak, di industri 4.0 Pak ya, di mana sekarang di berbagai industri itu digital sangat berpengaruh Pak di setiap perusahaan. Untuk Raja Gade Indonesia ini Pak, dalam hal digitalisasi Pak, apa yang sudah dilakukan oleh Raja Gade Indonesia Pak? Misalkan selain website dari Raja Gade Indonesia, apakah sosial medianya sudah jalan atau gimana Pak?
Kita tahu persis Pak, untuk saat ini semua yang namanya bisnis barangkali kita sudah banyakkan bermain di media sosial. Yang tentunya media sosial ini menjadi marketing kita, marketing media sosial. Dan kita untuk sementara ini ada beberapa, yaitu berupa aplikasi. Aplikasi ini nanti yang kita akan coba nanti launching ke masyarakat untuk bisa dapat cepat mendapatkan penyampaian informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat, yang tentunya salah satu sementara ini masih yang kita gunakan adalah masih bersifat Facebook sama Instagram, dan aplikasi nanti yang memang sekarang masih lagi kita telusuri Pak, masih kita pelajari dengan beberapa informasi-informasi yang akan kita sampaikan nanti kepada masyarakat. Dan memang tentunya informasi media sosial ini yang akan kita coba mendahului agar nanti masyarakat juga bisa cepat untuk mendapatkan informasi tersebut. Oke Pak, berbicara tadi untuk aplikasi Pak, sejauh mana Pak manfaat dari aplikasi itu Pak? Apakah hanya untuk menyampaikan informasi atau sudah sampai ke pendaftaran untuk menggadaikan barangnya Pak? Ya Pak, untuk aplikasi yang kita rencanakan ini Pak adalah berupa salah satu penyampaian informasi dan menjadikan bagaimana historisnya PT Raja Gadai ini menjadi melatar belakangi mendirikan kantor pegadaian di Kabupaten Deli Serdang. Pertama sebagai itu. Dan yang berikutnya adalah untuk mengiklankan beberapa promo atau promosi kepada masyarakat dan sekaligus untuk bisa mendaftar secara digital, secara online untuk bisa menggadaikan barangnya tersebut. Karena kita juga direncanakan Pak akan ada salah satu jemput bola ke masyarakat jika memang masyarakat itu membutuhkan. Artinya masyarakat itu cukup mendaftar di aplikasi, setelah mendaftar barangnya akan dijemput ya Pak oleh juru taksir. Iya Pak. Bisa lewat dari aplikasi tersebut untuk dapat mendaftar, dan nanti juru taksir kita akan mendatangi ke rumah masing-masing Pak. Oke Pak. Kapan itu Pak? Kira-kira Pak terrealisasi Pak untuk aplikasinya? Ini secepatnya Pak, karena kita sekarang juga masih dilakukan oleh konsultan kita. Konsultan kita sudah lagi mengkaji Pak, kira-kira apa program-program apa yang akan kita coba masukkan ke dalam Pak. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Pak prospek pegadaian di Indonesia ini Pak ke depannya? Terima kasih Pak Luki. Karena ini adalah pegadaian adalah salah satu industri ya. Saya katakan salah satu industri yang dinilai yang berpotensi tumbuh besar pada tahun 2021 ini. Seiring perbaikan kondisi ekonomi dan tetap adanya kebutuhan sumber dana cepat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memproyeksikan pertumbuhan bisnis pada tahun 2021 ini sebesar 13,79%. Sedangkan pelaku industri optimis dapat melebihi 20%. Karena kita melihat Pak, dari PT Pegadaian yang BUMN, yang salah satunya adalah Pegadaian yang BUMN sebelum adanya pegadaian swasta yang diawasi dan terdaftar di OJK. PT Pegadaian itu menunjukkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2020. Karena adanya kenaikan pendapatan usaha meningkat di atas 24%.
dari tahun 2019 dan menjadi dari 17,67 triliun menjadi 21,9 triliun. Dan sementara dari jumlah tersebut dan aset itu juga naik Pak dari 2019 sampai ke 2020 dari 71 ke 22. Dan ini salah satu kita melihat kalau market pasarnya Pak untuk PT Pegadaian ini kepada kami pengusaha-pengusaha swasta sedikit banyaknya kami masih bisa mendapatkan dari angka yang didapat oleh PT Pegadaian BUMN dari 0,01% saja kami mendapatkan dari hasil nasabah tersebut. PT Pegadaian ini sudah bisa akan maju nanti ke depan. Dan tentunya harapan kami dengan masyarakat ke depan bahwa ada beberapa pertumbuhan ekonomi yang sampai sekarang ini karena dampak pandemi COVID, yaitu salah satunya adalah PT Pegadaian yang memang akan memproyeksikan bisnis sekarang ini adalah pelaku-pelaku industri yang memang menggunakan, yang memang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Dan tentunya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kebutuhan dana cepat untuk membuat Gadai menjadi salah satu layanan yang pertama yang dicari masyarakat, Pak. Kondisi itu tercermin dari kinerja bisnis yang telah tumbuh sepanjang 2020 yang kami perhatikan, meskipun terdapat ada beberapa tekanan-tekanan ekonomi. Bahwa pertumbuhan bisnis itu tetap terjadi di 2021 ini, seiring perbaikan kondisi ekonomi kita sekarang. Meskipun begitu, segmen masyarakat menengah ke bawah dari pelaku-pelaku UMKM tetap terdampak oleh pandemi, sehingga kebutuhan terhadap pendanaan tetap terbuka besar, Pak. Jadi prospek kita ke depan sebenarnya adalah proyeksi bisnis industri Gadai pada tahun ini sebagian besar masih akan dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan pegadaian, Pak, oleh pandemi COVID, karena masyarakat itu harus mendapatkan, sederhananya bisa mendapatkan dana mereka bawa pulang. Itu Pak Luki. Oke Pak, artinya menurut Pak Jen untuk prospek industri pegadaian ini masih sangat bagus ke depannya, Pak ya? Sangat bagus, Pak. Walaupun nanti pandemi selesai, Pak, apakah masih berjalan secara, maksudnya prospeknya masih tetap bagus atau gimana, Pak, dengan nanti pandemi selesai, Pak? Prospeknya akan tetap bagus, Pak, karena kita melihat, Pak, seperti ini. Karena sekarang sulitnya masyarakat pada umumnya, karena memang beberapa jasa keuangan itu seperti bank. Bank ini mempunyai beberapa syarat yang memang masyarakat tidak bisa penuhi. Salah satunya adalah harus survei ke lapangan, yang berikutnya harus bersih BI checking atau mempunyai minimal rekening koran 3 bulan. Yang tentunya masyarakat tidak memiliki ini. Hadirlah Pegadaian untuk dapat mengakomodir mereka. Karena pasar kita sebenarnya adalah pasarnya menengah ke bawah, Pak. Yang tentunya mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang sesederhana mungkin dan tidak memberatkan dengan mereka. Oke, Pak. Kembali tadi saya berbicara untuk yang plafon, Pak. Itu untuk di Raja Gadai Indonesia, Pak, berapa, Pak, maksimal plafon yang bisa diberikan kepada masyarakat, Pak, untuk menggadaikan barangnya, Pak? Dengan perizinan kita, Pak,
plafon kita 500 juta. Kita bisa melayani dengan 500 juta, ataupun yang dijaminkan kepada kita itu adalah dengan taksiran 500 juta. Oke, Pak. Dengan taksiran barang 500 juta itu artinya dia mendapatkan dana berapa, Pak? Maksimal Pak 500 juta, Pak. Maksimal 500 juta ya, Pak? Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Lanjut lagi, Pak, pertanyaannya, Pak. Ke depan, Pak, apa yang ingin Bapak capai, Pak, selain profit, Pak? Ke depan kami, Pak, ada memang beberapa, kalau memang Tuhan mengendaki, ke depan kami ingin bisa membuka beberapa outlet yang ada di seluruh Kabupaten Deli Serdang ini untuk bisa berdekatan menyentuh dengan masyarakat, baik pun di masyarakat pedesaan yang langsung kami akan coba, Pak, membuka outlet-outlet nanti di sana, Pak. Itu harapan kami, Pak. Biar bisa retail kami banyak, semakin banyak retail kami pun bisa mendapatkan semakin banyak nasabah kami dapat di lapangan. Selain itu juga dapat ini, Pak, menghasilkan banyak lapangan pekerjaan ya, Pak? Iya, Pak. Di samping itu juga membuka lapangan pekerjaan lokal yang ada nanti di outlet-outlet tersebut. Oke, Pak. Di dalam suatu perusahaan itu kan, Pak, itu membutuhkan suatu image dan awareness dari perusahaan itu, Pak. Di mana itu yang menjalankan image dan awareness itu biasanya dari humas atau public relation, Pak. Untuk Raja Gade Indonesia, Pak, untuk strategi PR-nya, Pak, itu seperti apa, Pak? Pak Luki, coba diulangi, Pak Luki, mungkin sinyal ini. Oke, Pak. Di dalam suatu perusahaan itu kan, Pak, peran penting dari public relation atau humas itu kan sangat penting, Pak. Karena itu mewakili nama baik dari suatu perusahaan. Untuk strategi PR yang di Raja Gade Indonesia itu gimana, Pak? Agar image dan awareness Raja Gade Indonesia itu positif di mata masyarakat dan setiap pesan yang ingin disampaikan Raja Gade Indonesia itu tersampaikan kepada masyarakat. Ya, Pak, terima kasih, Pak Luki. Karena jasa keuangan ini adalah salah satu adalah kepercayaannya ke masyarakat. Yang tentunya masyarakat ini harus mengetahui PT-PT pegadaian seperti ini, salah satunya memang harus yang sudah legalitasnya ada. Yang tentunya salah satu PT Raja Gade Indonesia yang mempunyai legalitas, yang kita akan coba bagaimana manajemen kita semaksimal mungkin akan kita lakukan dengan beberapa nanti melakukan beberapa pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh PT Raja Gade Indonesia. Dan bagaimana masyarakat untuk bisa mempercayai PT Raja Gade Indonesia karena ini menitip barang. Menitip barang itu adalah modal kepercayaan. Yang tentunya kita juga di masyarakat menjaga barang tersebut, kita mempunyai ketentuan-ketentuan daripada OJK itu sudah sah, Pak. Artinya kita sudah jaga barang tersebut di gudang yang nyaman dan mempunyai asuransi. Dan jika terjadi juga apa-apa juga terhadap barang tersebut sudah kita asuransikan. Salah satunya itu yang kita sampaikan agar image-nya masyarakat itu juga percaya melihat PT Raja Gade Indonesia. Yang tentunya karena barang tersebut dititipkan kepada PT Raja Gade Indonesia, yang tentunya kita harus menjaga kenyamanannya. Ya, Pak. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak, adakah harapan Pak James pada pemerintah, Pak, terhadap industri pegadaian, Pak? Harapan kita ke pemerintah yang tentunya sekarang ini banyaknya seperti jasa-jasa keuangan ini, Pak, ya, yang artinya yang bisa dapat merugikan di masyarakat. Yang tentunya pemerintah itu harus bekerja keras dalam arti bagaimana memperkecil adanya sekarang banyaknya penipuan di masyarakat yang berupa modelnya sifat pinjam, termasuk seperti pinjaman-pinjaman online.
Dan tentunya hal-hal ini titipan kita ke masyarakat agar pemerintah tetap akan memantau, melihat dan mengawasi, terutama di OJK, mengawasi seluruh yang namanya simpan pinjam bergerak di bidang keuangan itu harus diawasi benar-benar. Dan tentunya harapan kita ke depannya seperti kami, PT Raja Gadai Indonesia ini perlu mendapatkan perhatian daripada pemerintah dalam rangka di dalam melakukan segala sesuatu bentuk kebijakan atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di bidang jasa keuangan. Yang tentunya Pegadaian sekarang ini bisa membantu masyarakat dalam hal untuk pendistribusian daripada keuangan tersebut, walaupun berupa ada barang jaminan. Itu aja Pak Luki. Oke Pak, berarti berbicara masalah pinjaman online ya Pak, di mana kan sekarang banyak berita-berita di media Pak mengenai dampak dari pinjaman online Pak. Bagaimana strategi dari Raja Gadai Indonesia untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa untuk mendapatkan dana cepat itu tidak harus dengan pinjaman online. Dengan di Raja Gadai Indonesia pun bisa mengcover dari kebutuhan masyarakat itu, Pak. Terima kasih Pak Luki. Ini adalah pertanyaan yang bagus ya. Karena memang sampai sekarang ini juga yang kita lihat maraknya juga di televisi, di media itu adalah masalah pinjaman-pinjaman online yang merugikan di pihak masyarakat yang tentunya. Dan salah satu strategi kita sebenarnya dan harapan kita dengan masyarakat, baik pun sebagai pengawas di OJK itu, bagi ke masyarakat pada umumnya yang harus lebih bisa disosialisasikan ke masyarakat, Pak. Yang mana yang resmi dan yang mana yang ilegal. Artinya seperti kami juga di Pegadaian ini, begitu banyaknya pegadaian-pegadaian yang menjamur termasuk di seluruh Indonesia ini yang tidak resmi, yang tidak diawasi oleh OJK, yang nantinya akan merugikan kepada masyarakat. Jika terjadi kerugian-kerugian yang dilakukan oleh mereka, yaitu nampaknya juga akan ke masyarakat, yang tentunya pegadaian-pegadaian yang ilegal ini juga tidak akan bertanggung jawab di dalam penitipan barang tersebut, karena pegadaian ini adalah salah satu jasa penitipan barang yang memang harus kita amankan barang mereka, tidak terjadi apa-apa terhadap barang mereka. Hal itulah PT Raja Gadai Indonesia kita akan coba banyak Pak bersosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat ini pintar memilih mana yang bisa dipercaya dengan mereka dan sudah yang berada ketentuan hukum yang berlaku mereka pegang, sudah terdaftar dan sudah diawasi oleh OJK. Itu harapan kita Pak di masyarakat. Oke Pak. Untuk saat ini cukup dulu Pak untuk wawancara kali ini. Terima kasih Pak Jen sudah meluangkan waktunya untuk wawancara saat ini yang sangat inspiratif sekali Pak. Jadi paling tidak masyarakat mengetahui Pak apa fungsi dan manfaat dari pegadaian yang ada di Indonesia ini Pak. Iya Pak. Ya barangkali itu Pak. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pemirsa termasuk dengan pemerintah online Pak ya. Artinya untuk bisa dapat untuk memberikan waktu kepada saya dan begitu juga pada PT Raja Gadai Indonesia tetap kami amanah untuk melakukan segala sesuatu yang menyangkut dengan bisnis oleh ketentuan-ketentuan otoritas jasa keuangan yang diberikan kepada kami Pak. Terima kasih kepada Pak Luki. Itu aja Pak. Oke Pak Jen kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Jen atas waktunya Pak Jen. Terima kasih banyak Pak. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak James Arifin Sianipar. Nantikan Super Talk berikutnya. Saya, Luki Purnamarija. Salam Super.